Setelah Abu Jahal dan gerombolannya merasa tidak mampu menghadapi Rasulullah, sementara matahari syariat beliau makin tinggi dan orang-orang makin banyak yang beriman kepadanya, maka si gembong kafir itu lalu mengirim surat kepada Raja Syria, Habib bin Malik, yang isinya sebagaimana berikut ini. Amma ba'du, hendaknya diketahui oleh sang raja bahwa telah muncul di antara kita seorang tukang sihir yang sekaligus pembohong. Dia hanya mengakui satu Tuhan dan satu agama. Dia mencaci Tuhan-Tuhan kami. Setiap kali kami menghadapinya dengan berbagai argumentasi, selalu saja dia mengalahkan berbagai argumentasi kami. Hari ini agamamu dan agama leluhurmu telah lemah. Temuilah dia sebelum agamanya makin tersebar luas kemana-mana. Merespon surat Abu Jahal itu, Habib bin Malik langsung berangkat ke Mekah bersama dengan 12 penunggang kuda. Sampai di Al-Abtah, Abu Jahal dan para pembesar Mekah langsung menyambutnya dengan berbagai hadiah. Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal tentang Rasulullah. Tuan tanyakan saja langsung kepada Bani Hashim, jawab si gembong kafir. Orang-orang Bani Hashim yang hadir di situ langsung memberikan jawaban. Kami mengenal Muhammad sebagai orang yang jujur di waktu kecil. Setelah umurnya mencapai 40 tahun, dia lalu mencaci Tuhan-Tuhan kami dan menyebarkan agama yang bukan merupakan agama leluhur kami. Bawa dia kemari, perintah sang raja. Kalau mau, kalau tidak mau, paksa saja. Mereka minta seseorang yang mau memanggilnya. Abu Bakar yang kemudian bersedia mendatangi Rasulullah dengan membawa pakaian merah dan surban hitam. Keduanya lantas dipakai oleh sang Nabi menuju kepada mereka yang sedang menunggu di Al-Abtah. Abu Bakar berada di sebelah kanan beliau, sedang Khadijah berada di belakangnya. Ketika Habib bin Malik melihat Rasulullah, raja itu berdiri dalam rangka memuliakan beliau. Ketika Rasulullah duduk dan cahaya berkilau-kilau di wajahnya, mereka semua diam dan dirundung rasa takut. Kemudian terjadilah dialog antara Raja Syria dengan Rasulullah sebagaimana berikut ini. Muhammad, engkau tahu bahwa semua nabi itu memiliki mukjizat, apakah kau punya mukjizat? Rasulullah pun menjawab, apa yang kau inginkan? Beritahu apa yang ada di hatiku, ucap sang raja. Rasulullah lalu naik ke gunung Abi Qubis. Di sana beliau salat 2 rakaat dan berdoa kepada Tuhannya. Malaikat Jibril turun menjumpai beliau dan berkata, Habib bin Malik memiliki seorang putri yang lumpuh, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua mata. Sekarang Allah telah mengembalikan anggota-anggota tubuh itu pada putri sang raja. Rasulullah turun dari gunung Abi Qubis dan menemui raja dan bersabda, kau punya putri yang lumpuh tak berdaya. Sekarang Allah telah mengembalikan anggota tubuhnya dan menjadikannya sehat. Habib bin Malik segera mengutus utusan untuk memastikan ucapan tersebut. Setelah si utusan kembali, dia membenarkan bahwa sang putri telah sehat dengan anggota tubuh yang sudah lengkap. Habib bin Malik berdiri dan berseru, wahai penduduk Mekah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman. Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Subhanallah.